Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu di channel ini. Semoga sholawat serta salam selalu tercurah terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ahlul baitnya, sahabat-sahabiyahnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kita termasuk bagian daripada umat akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saya berdoa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, ampunan dosa, dan umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai perempuan muslimah tentunya mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun untuk meraih kebahagiaan sejati, kita harus selalu menaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Sayangnya seringkali tanpa disadari banyak di antara kita terjebak di dalam dosa-dosa kecil yang dianggap sepele di mata manusia, namun sangat besar dan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas 20 dosa yang sering dilakukan oleh perempuan, terutama kaum muslimah. Dan menurut dasar Al-Quran serta hadis, dosa-dosa ini sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat menghindari dan menjauhkan diri dari dosa-dosa tersebut. Yang pertama adalah merubah fisik tanpa alasan medis. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Mengubah fisik seperti operasi plastik, implan, atau tindakan kosmetik lainnya dengan tujuan hanya untuk mempercantik diri untuk orang lain di hadapan manusia, atau bisa kita sebut dengan riya, termasuk dalam dosa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali jika ia dilakukan untuk alasan medis, maka perbuatan ini diharamkan. Sebagaimana dalam Quran surat At-Tin ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sehingga merubah fisik tanpa alasan medis merupakan tanda kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian yang kedua adalah melakukan hubungan sesama jenis. Hubungan sesama jenis atau yang hari ini dikenal dengan lesbian, termasuk pernikahan atau perasaan cinta kepada sesama wanita, adalah bentuk perbuatan zina yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dosa besar yang harus dihindari oleh setiap muslimah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, dan jika kamu mendekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Maka dari itu saudaraku semua, bahwasannya melakukan hubungan sesama jenis hari ini marak terjadi dikarenakan sudah terbiasa perzinahan atau menormalisasi suatu hal yang disebut dengan zina atau kita sebut hari ini dengan pacaran. Maka tumbuhlah penyakit-penyakit yang lain seperti lesbian, transgender dan sebagainya, atau bisa disingkat dengan LGBT. Kemudian yang ketiga adalah menjadi kasar dan sombong. Wanita yang sombong dan kasar, baik dalam perilaku maupun ucapan, sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan sifat ini yang merupakan salah satu ciri penghuni neraka. Sesungguhnya Allah membenci orang yang sombong lagi kasar. Hadis riwayat Muslim. Maka menjadi lemah lembut dan juga senantiasa tawaddu untuk kita rendah hati merupakan salah satu amalan yang tentunya bisa menjadikan besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pahala. Kemudian yang keempat adalah mengabaikan suami sebagai pemimpin rumah tangga.
Suami adalah pemimpin dalam keluarga menurut ajaran Islam. Wanita yang menolak perintah suaminya tanpa alasan syar'i telah melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada suami dalam hal yang baik merupakan kewajiban. Sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kemudian yang kelima adalah berpakaian namun telanjang. Di zaman ini kita banyak mendapati bahwa wanita yang memakai pakaian ketat dan tipis hingga memperlihatkan lekuk tubuhnya termasuk dalam golongan berpakaian namun telanjang. Dan ini sudah sangat marak dan dianggap normal. Padahal dosa ini adalah dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan aurat yang seharusnya tertutup. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ada dua golongan penghuni neraka, wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Al-Hadis, riwayat Muslim. Kemudian dosa selanjutnya yang merupakan dosa besar yang sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan syirik. Syirik baik yang besar maupun kecil adalah dosa terbesar yang tidak diampuni Allah jika tidak bertaubatan nasuha sebelum wafat. Syirik kecil seperti pamer dalam ibadah, ria, atau sum'ah ingin didengar oleh orang lain termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Adapun dosa ketujuh yang senantiasa dilakukan oleh para muslimah, oleh para wanita, yakni bersikap pelit dan kikir. Wanita yang pelit dan enggan bersedekah termasuk dalam golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelit terhadap keluarga, pelit terhadap tetangga, kikir kepada orang-orang yang membutuhkan adalah sikap yang harus dijauhi. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Isra ayat 29, dan janganlah kamu terlalu pelit sehingga kamu duduk tercela dan menyesal. Kemudian dosa yang ke-8 adalah dosa yang senantiasa banyak dilakukan oleh para wanita, yakni banyak bicara dan membual. Wanita yang suka berbicara berlebihan dan membual tanpa faidah termasuk dalam dosa yang harus dihindari. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang paling jauh dari Nabi di hari kiamat adalah mereka orang yang banyak bicara. Sebagaimana dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, orang yang paling aku benci adalah orang yang banyak berbicara tanpa makna. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, dosa yang ke-9 adalah menolak hubungan suami istri tanpa alasan. Menolak permintaan suami dalam hubungan suami istri tanpa alasan yang syar'i, seperti sedang sakit atau haid, adalah dosa besar. Wanita yang melakukannya akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, jika seorang wanita menolak ajakan suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun dosa ke-10 adalah munafik dalam ketaatan. Wanita yang berpura-pura shalihah di depan orang lain, namun sebenarnya berbuat kemaksiatan di belakang, termasuk golongan munafik yang sangat dibenci oleh Allah. Perbuatan ini harus dihindari karena ini akan membawa malapetaka dan kehancuran bagi dirinya sendiri. Kemudian yang ke-11 adalah menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki dalam berpenampilan dan berperilaku seperti berpakaian atau potongan rambut yang meniru laki-laki sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad.
Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, dosa ke-12 ini adalah bertato. Tato dalam Islam diharamkan karena merusak tubuh yang telah Allah ciptakan dengan sempurna. Dan tentunya Allah mengharamkan atas dasar untuk kebaikan manusia. Rasulullah SAW melaknat wanita yang membuat tato dan yang meminta untuk ditato. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, Allah melaknat wanita yang mentato dan yang meminta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga kalau ada orang yang berkata bahwa bertato adalah menampilkan keindahan atau seni, sejatinya dia sudah menghina keindahan yang telah Allah ciptakan dengan original. Dengan rasa syukur tentunya harus kita menjadikan setiap apa-apa yang telah Allah berikan itu dengan rasa syukur, sehingga kita tidak akan lagi kufur atau menolak daripada apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dosa yang ke-13 adalah menghilangkan bulu di wajah. Menghilangkan bulu di wajah seperti mencabut alis dengan tujuan kecantikan adalah dosa yang dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW melaknat wanita yang mencukur alisnya. Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di sini bukan kita yang berbicara, saudari-saudariku semua, melainkan Rasulullah SAW dan firman Allah bahwa menghilangkan bulu di wajah adalah termasuk dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-14 adalah menyambung rambut, baik dengan rambut asli ataupun tiruan, hanya untuk mempercantik diri, termasuk perbuatan yang diharamkan. Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan rambutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-15 adalah melakukan suap dan menerima suap. Baik pria maupun wanita yang terlibat dalam praktik suap, baik memberi atau menerima, akan dilaknat oleh Allah. Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang bahaya suap dalam hukum. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Ahmad. Sehingga orang yang menerima suap mendapatkan dosa dan orang yang menyuap juga mendapatkan dosa. Sehingga praktek ini harus kita tinggalkan dan kita hindari. Kemudian dosa yang ke-6 adalah berpergian tanpa izin suami. Wanita yang berpergian tanpa izin suami, meskipun dengan niat baik, telah melanggar perintah Allah dan berpotensi mendapatkan dosa besar. Ketaatan kepada suami dalam hal ini adalah wajib. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dan janganlah seorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-17 adalah membiarkan diri dijamah oleh lelaki lain, berduaan atau khalwat dengan lelaki yang bukan mahram di tempat yang sepi, termasuk dosa besar. Wanita yang membiarkan dirinya dijamah oleh lelaki yang bukan suaminya, disentuhnya, serta dilecehkannya, maka ia telah membuka pintu dosa besar dalam hidupnya. Sehingga kita banyak dapati perselingkuhan dan juga perceraian yang hari-hari ini, akhir-akhir ini sering terjadi, dikarenakan ada batasan-batasan yang juga dilanggar oleh beberapa pihak, di antaranya adalah wanita maupun itu pria. Kemudian yang ke-18 adalah tidak menjaga aurat. Wanita yang tidak menjaga auratnya dengan baik di depan orang yang bukan mahram termasuk dalam dosa yang dibenci oleh Allah. Aurat wanita yang harus ditutupi dengan sempurna sesuai ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya
ke seluruh tubuh mereka. Maka batasan aurat harus kita pahami, harus kita kenal. Sebagaimana dalam pendapat ulama kebanyakan adalah wanita boleh memperlihatkan hanya bagian telapak tangan dan juga bagian mukanya, sedangkan seluruhnya dari ujung rambut hingga ujung kaki merupakan aurat yang tak boleh diperlihatkan kecuali kepada yang mahram. Lalu yang ke-19 adalah melakukan ghibah atau menggunjing. Maka melakukan ghibah ini merupakan dosa yang sangat besar, saudari-saudariku semua. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berfirman dan mengungkapkan bahwa ghibah termasuk dosa yang besar, dianggap memakan daging saudaranya sendiri. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing yang lain. Surat Al-Hujrah ayat 12. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka tentunya dari setiap apa-apa yang telah diberikan terkandung berbagai ibrah, terkandung berbagai pelajaran. Bahwasannya dari hal-hal tadi tentunya kita bisa mengambil pelajaran bahwa ke-19 dosa itu tidak boleh kita kerjakan. Lalu yang ke-20 adalah mengungkit-ungkit kebaikan. Wanita yang sering mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dilakukannya kepada orang lain termasuk dalam golongan yang dibenci oleh Allah. Perbuatan ini menunjukkan ketidakikhlasan dalam beramal dan dapat menghapus pahala kebaikan tersebut. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah 20 dosa yang harus kita jauhi sebagai seorang muslimah. Mari kita introspeksi diri, apakah ada dari perbuatan-perbuatan tersebut yang tanpa sadar kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Jika iya, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kita semua ingin hidup dalam ridho Allah, dan ridhonya hanya bisa dicapai dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita termasuk bisa memperbaiki diri dan senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa, jika saudara-saudara sekalian merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara sekalian agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Like dan komen, subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video Islam yang lainnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.